Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sumiati dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel penelitian saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Arwanto MPD dan Ibu Sumiah MPD yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah ini yang berjudul Eksplorasi Konsep Etnomatematika dalam Menentukan Hari Sakral di Keraton Kasepuhan Cirebon. Yang akan dibahas adalah pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pengaruh modernisasi terhadap kehidupan berbangsa tidak dapat dipungkiri. Hal ini berdampak pada mengikisnya nilai budaya luhur bangsa kita. Terjadi hal ini karena kurangnya penerapan dan pemahaman terhadap pentingnya nilai budaya dalam masyarakat. Pengikisan nilai budaya ini terlihat oleh fenomena-fenomena seperti banyaknya kekerasan, kerusakan, kegiatan yang merusak diri, kenakalan remaja, dan sebagainya. Nilai budaya merupakan landasan karakter bangsa, merupakan hal yang penting untuk ditanamkan dalam setiap individu. Untuk itu, nilai budaya ini perlu ditanamkan sejak dini, agar setiap individu lebih memahami, memaknai, dan menghargai serta menyadari pentingnya nilai budaya dalam menjalankan setiap aktivitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Maka dari itu, dalam pembelajaran matematika ini, sekolah harus menambahkan unsur yang berkaitan dengan budaya agar diri peserta didik tumbuh rasa cinta Indonesia dan tidak merasa bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit. Dan dengan pola belajar demikian, matematika yang dikenal dengan sesuatu yang abstrak dapat diarahkan ke dalam bentuk yang lebih konkret. Salah satunya adalah dengan pendekatan etnomatematika. Sebagaimana menurut Suarsono, etnomatematika adalah studi tentang matematika yang muncul atau digunakan dalam kelompok-kelompok etnis masyarakat tertentu. Kajian etnomatematika dalam pembelajaran matematika mencakup segala bidang, antara lain pertanian, jahit, tenun, spiritual, dan ornamen. Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda dan memiliki ciri khusus pada setiap kelompoknya. Seperti pada masyarakat Cirebon, khususnya di Keraton Kasepuhan Cirebon, yaitu dalam proses penentuan hari sakral yang ada di lingkungan Keraton Kasepuhan Cirebon. Berdasarkan sumber yang penulis baca, baik dari jurnal maupun internet, masih banyak ditemukannya penelitian yang mencoba mengeksplorasi unsur-unsur matematika pada proses perhitungan hari sakral di Keraton Kasepuhan Cirebon. Tujuannya diadakan penelitian ini adalah yang pertama mengetahui pola perhitungan hari sakral. Kemudian yang kedua adalah mengetahui aspek-aspek matematika apa saja yang terdapat di dalam penentuan hari sakral. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Lokasi penelitiannya adalah di Keraton Kasepuhan Cirebon. Subjek penelitiannya adalah abdi dalam Keraton Kasepuhan Cirebon. Instrumen penelitiannya adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan datanya adalah observasi, dokumentasi, wawancara. Validasi datanya menggunakan triangulasi sumber dan metode, dan teknik analisis datanya adalah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Kemudian hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari dua sumber atau narasumber bahwa masyarakat Keraton Kasepuhan Cirebon masih mempercayai tradisi perhitungan hari sakral dengan berpedoman kalender Abuge dan rumus perhitungan hari sakral. Berikut adalah
gambar kalender aboge dan rumus perhitungan hari sakral yang peneliti dapat ketika melakukan penelitian di lokasi. Kemudian tahun aboge. Tahun aboge adalah terdapat 8 tahun atau 1 windu, di mana tahun pertama ada alif, tahun kedua he, tahun ketiga jim, tahun keempat z, tahun kelima dal, tahun keenam b, tahun ketujuh wawu, dan tahun ke-8 jim akhir. Di dalam kalender aboge terdapat bulan-bulan Hijriah dan bulan-bulan Jawa. Berikut perbedaan bulan Hijriah dan bulan Jawa. Contohnya yang pertama adalah jika penamaan bulan Hijriah adalah Muharram, maka bulan Jawanya Sura. Yang kedua, bulan Hijriah Safar, kemudian dinamai bulan Jawanya adalah Safar. Begitupun seterusnya sampai Zulhijjah pada bulan Hijriah yang dinamakan pada bulan Jawa Rayagung. Kemudian nama yang tertulis di kalender aboge adalah nama hari yang biasanya pada kalender Masehi diawali dengan hari Senin, maka pada kalender aboge dimulai dari hari Rabu, Kamis sampai Selasa. Kemudian di kalender aboge terdapat pasaran dari Kliwon sampai Wage. Kemudian perhitungan jatuhnya hari sakral. Pada hari sakral terdapat dua, yaitu ada hari dan jatuhnya pasaran. Untuk menentukan jatuhnya hari, rumusnya adalah naktu tahun ditambah naktu hari. Jika hasilnya 1, maka jatuh di hari Rabu. Jika hasilnya 2, maka jatuh di hari Kamis. Begitu seterusnya sampai Selasa dan kembali lagi ke Rabu. Kemudian jatuhnya pasaran, rumusnya adalah naktu pasaran ditambah naktu bulan, sama dengan jika hasilnya 1, maka jatuh di pasaran Kliwon. Apabila hasilnya 2, jatuh di pasaran Wage. Begitupun seterusnya sampai Wage dan kembali lagi ke Kliwon. Jatuhnya hari dan jatuhnya pasaran ini mengerucut ke tabel yang ini, nama hari dan nama pasaran. Kemudian ketika kita mendapatkan hasil penjumlahan itu lebih dari 7, maka peneliti menemukan cara untuk mempermudahnya, yaitu dengan menggunakan kaidah penjumlahan modulo dengan rumus A plus B mod M sama dengan A mod M ditambah B mod M mod M. Dimisalkan A adalah naktu tahun atau naktu pasaran dan B adalah naktu hari atau naktu bulan, dan modnya sendiri adalah jumlah hari atau jumlah pasaran. Jadi rumus ini bisa digunakan untuk menentukan jatuhnya hari dan jatuhnya pasaran. Kemudian konsep aritmatika modulo. Demikian rumus dan contoh untuk konsep aritmatika modulo. Bisa di sini. Kemudian lanjut. Jadi didapatkan untuk naktu tahun ditambah naktu hari mod 7. Mod 7 ini berarti kita untuk mencari jatuhnya hari. Kenapa? Karena hari itu terdiri dari 7 hari. Maka ini kita tandai mod 7. Sebagaimana hasilnya adalah jika sisa baginya 0, maka jatuh di hari Selasa. Jika sisa baginya 1, terdapat di hari Rabu, sampai sisa bagi 6 terdapat di hari Senin. Begitupun mod 5. Mod 5 ini untuk
jatuhnya pasaran, karena pasaran itu terdiri dari 5: bawage, kliwon, legi, pahe, dan pon. Apabila sisanya 0, maka jatuhnya di pasaran wage. Begitupun sampai sisa 4 jatuh pada pasaran pon. Kesimpulannya adalah masyarakat Keraton Kasepuhan masih mempercayai tradisi perhitungan untuk menentukan hari sakral dan akan diterapkan juga pada keturunan mereka. Dan di dalam perhitungan hari sakral mengandung unsur-unsur matematika, yaitu yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat, yang kedua adalah penjumlahan modulo, dan yang ketiga adalah aritmatika modulo. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kritik dan saran, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal.